warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini Allah berikan kita usia yang panjang sehingga bisa merasakan kembali keberkahan dari bulan Ramadan. Tapi Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena pada hari ini kita harus diuji kesabaran kita. Diuji untuk tetap berada di rumah. Tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Juga sholat wajib lainnya berjamaah di masjid. Karena sedang mewabah virus corona ini. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas Ramadan kita kali ini. Nah, hari ini Kak Andri akan memberikan sesuatu yang spesial. Ya, Kak Andri akan bercerita tentang kisah manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kisah ini insya Allah akan disajikan setiap hari selama bulan Ramadan. Dan bukan Kak Andri saja yang akan bercerita, ada juga teman-teman Kak Andri lainnya dari PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan salah satu kegiatan kalian selama bulan Ramadan ya, menambah keilmuan kita, kedekatan kita, dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami akan mulai. Kisah pertama pada hari ini adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat 50 hari setelah peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke Ka'bah, usia kandungan Aminah pun mencapai 9 bulan. Detik-detik kelahiran sang buah hati kian mendekat. Aminah mulai merasakan ada yang bergerak-gerak cepat di dalam perutnya. Semakin lama gerakannya semakin kuat. Aminah tidak kuat merasakan rasa sakit itu. Ia lalu berbaring di tempat tidur. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Di tangannya mencekram kain selimut, menahan rasa sangit yang teramat sangat. Pada malam itu, Aminah berjuang sendirian tanpa didampingi oleh suaminya. Karena Abdullah, suami dari Aminah, meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungannya. Tapi itu tidak membuat sang ibunda patah semangat. Aminah tetap menjaga kandungannya karena dia yakin anak yang ada dalam kandungannya suatu saat akan merubah keadaan dunia, membawa kebaikan, menjadi penyelamat. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Adik-adik tahu kan kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Pintar sekali. Ya, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun apa? Di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa di mana ada seorang raja yang angkuh dan sombong bernama Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah karena iri tempat dia membangun ibadah yang sudah bagus, mewah, indah. Itu kalah rame dengan kota Mekah karena ada Ka'bah di situ. Maka dia berusaha untuk menghancurkannya dengan pasukan-pasukan terkuat, mengendarai binatang terkuat pada saat itu, yaitu gajah. Tapi usahanya sia-sia karena Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirimkan apa? Ya, burung ababil membawa batu-batu yang membara. Dijatuhkan ribuan batu-batu itu oleh burung ababil, maka luluh lantaklah pasukannya Abraha. Maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Di tahun itu Nabi Muhammad SAW lahir, tepatnya Yaumil Isnin atau di hari Senin. Ketika Nabi Muhammad lahir, peristiwa yang menghebohkan pun terjadi. Ya, apa itu? Pada saat itu ketika Nabi Muhammad lahir,
itu cahaya menerangi langit, cahaya yang terang benderang di kota Mekah. Orang-orang pada bingung. Bahkan para pengembara yang ada di padang pasir ketika istirahat melihat cahaya yang sangat terang tersebut, mengetahui ini ada sesuatu yang istimewa. Bukan saja itu, ada pada masa itu sebuah istana yang sangat megah, tiang-tiangnya besar, kokoh sekali, namanya Istana Kisra. Itu Istana Kisra ketika Nabi Muhammad lahir runtuh. Mereka membangga-banggakan istananya, tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad, kesombongan itu runtuh. Dan ada orang-orang yang menjadikan api sebagai Tuhan. Bayangkan, mereka jaga ribuan tahun api itu tidak pernah padam. Ya, mereka adalah bangsa Persia. Dahulu bangsa Persia itu menuhankan api, menyembah api. Mereka jaga apinya turun-temurun, ribuan tahun tak pernah padam api itu. Api abadi sebutan. Mereka menyembah itu. Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, padam tiba-tiba. Apinya hilang. Tentu terjadi keributan di sana. Bagaimana tidak? Ribuan tahun apinya yang disembah tiba-tiba langsung saja hilang. Oh, mana Tuhanku? Mana Tuhanku? Tuhanku hilang. Ya, Tuhan kita hilang. Bagaimana ini? Ya, kira-kira begitulah. Salah sendiri. Kenapa menuhankan api? Masya Allah. Subhanallah. Ya, seperti itulah kejadian yang luar biasa. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Pada saat itu Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin di kota Mekah, orang yang sangat dihormati, memegang kunci Ka'bah. Ya, dalam suatu kebudayaan pada saat itu di kota Mekah, setiap bayi yang lahir maka itu harus diberikan nama di depan Ka'bah. Dan Aminah, sang ibunda Rasul, menitipkan pesan kepada kakeknya, kepada ayahandanya, yaitu Abdul Muthalib, untuk memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Tentu ini menjadi kehebohan luar biasa ketika Abdul Muthalib menggendong cucunya yang putih bersih bersinar itu, lalu mengumumkan kepada seluruh khalayak ramai pada saat itu, seluruh masyarakat pada saat itu, bahwa cucunya diberi nama Muhammad. Kenapa heboh? Karena kata Muhammad atau nama Muhammad itu nggak biasa pada saat itu. Udah lama tidak pernah ada yang mendengar kata nama Muhammad. Ya, itu tidak lazim di antara golongan mereka. Biasanya orang-orang pada masa jahiliyah tersebut memberi nama dengan nama-nama nenek moyang, kakek nenek moyang, atau memberi nama dengan berhala-berhala sesembahan mereka. Tapi tidak pernah ada yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad. Hanya satu, yaitu Abdul Muthalib. Menjadi kehebohan luar biasa. Bertanya-tanya para penduduk, "Hei Abdul Muthalib, kenapa engkau kasih nama cucumu itu dengan nama Muhammad dan tidak pakai nama yang lain?" "Ya Abdul Muthalib, itu nama yang tidak biasa di kalangan kita. Kenapa tidak engkau berikan nama seperti nenek moyang kita atau nama-nama sesembahan kita? Lihat, banyak sekali. Kamu kenapa memberikan nama Muhammad?" Abdul Muthalib menjawab, "Karena aku menginginkan cucuku menjadi orang yang terpuji dan selalu dipuji oleh langit dan bumi. Karena nama Muhammad itu artinya yang terpuji." Masya Allah. Subhanallah.
Itulah manusia mulia yang dilahirkan ke muka bumi ini sebagai penerang dan petunjuk kita untuk bertemu dengan Islam dan mengenal Allah. Maka sayangilah, cintailah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik adik-adik, alhamdulillah, ini episode pertama tentang kisah Nabi Muhammad. Insya Allah besok akan dibawakan kisah yang lain oleh kakak yang lain. Insya Allah lebih seru. Sampai jumpa di kisah selanjutnya selama bulan Ramadan ini bersama PPNI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.